barayakita.com. Radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya. Berjumpa kembali bersama saya Kak Ahmad dan juga Dan saya Medi ya. Saya lupa namanya siapa. Oh gitu. Mungkin belum minum ya pagi-pagi, siang-siang gini. Belum untuk yang kedua kalinya. Oke, yang pastinya menjumpai Baraya dimanapun berada, pokoknya di seluruh dunia ya Baraya. Baik itu yang menyaksikan melalui Instagram, Facebook, ataupun juga YouTube, ataupun juga di web Baraya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat ya. Betul banget. Dan yang pastinya Coffee Break hadir dengan tema kita kali ini adalah tentang tentang apa nih Tentang Aka? apa ya? Ayo. Oke, yang pastinya kita akan membahas tentang berbagi cerita dan berbagi rasa. Wah. Berbagi cerita dan berbagi rasa. Ini kalau ngomongin soal rasa kayaknya identik dengan ini ya, makan ya. Oke, yang pasti yang pasti betul sekali ya, identiknya dengan makanan. Waduh, kira-kira makanan apa yang akan kita bahas hari ini ya? Yang pastinya makanannya pastinya enak banget. Dan aku juga udah bersama dengan salah satu pembuatnya. Pembuat dari makanan ini. Oke, siapa ini tamu kita di kesempatan hari ini ya Kak? Oke, langsung kita sapa ya yang ada di sebelah saya. Ada Ibu Diani, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diani, ini aslinya mana Ibu? Saya dari Tani Mulia Ngamprah ya. Ini Bandung Barat. Orang KBB ya, Kabupaten Bandung Barat ya. Berarti Ibu Diani ini sewilayah dengan saya. Oh gitu. Jadi temanya juga di Bandung Barat juga ya? Ya, hampir sama ya. Oke. Ya, kalau gitu kita sapa terlebih dahulu ya. Kita menyapa-nyapa terlebih dahulu untuk teman-teman saya yang ada di SM Banjarwangi 1 yang lagi menyimak ya. Hari ini yang lagi belajar daring juga buat para siswa-siswi, semangat semuanya. Dan juga para guru yang di sana, para staf, pokoknya tetap semangat juga. Untuk MC Jabar Juara Garut juga, MC Jabar Juara yang di Bandung juga, pokoknya di semua wilayah ya. Selamat siang ya. Dan juga untuk yang menyapa tadi ada yang mendengarkan juga, ada Kang Atan, selamat siang. Oke, senang sekali udah banyak yang mulai merapat ya. Yes, betul. Nah, untuk Baraya semua yang tengah menyimak kita melalui audio streaming di barayakita.com ya, kami ucapkan juga selamat bergabung. Yang di Facebook, yang di Instagram, nanti juga jangan lupa untuk tonton ya channel YouTube kami di Barayakita Official. Yes. Oke, Bu Diani Hadiati. Ini asli orang Bandung, Ibu, orang Jawa Barat ya. Diani Hadiati ya. Oke. Ini Ibu Diani berkaitan dengan tema kita ya, berbagi rasa, berbagi cerita. Kita pengen tahu dong cerita dari Ibu ya, selaku seorang wirausaha ya kayaknya ya. Dengan usaha UMKM Ibu ya, yang alhamdulillah sudah berjalan. Nah, bisa cerita nih Ibu, ini juga bisa nanti kita sorot nih ya di kamera ya, ini dengan berbagai produk yang Ibu miliki, asal muasalnya gimana sampai Ibu membuka usaha memproduksi berbagai penganan ya, makanan kecil khas Sunda ini ya. Oke, bisa cerita Bu, gimana Bu asal muasalnya dulu? Ya, awalnya saya memang seorang wanita pekerja ya. Oh, asalnya pekerja, karyawan. Oke. Cuma memang jadi tidak bisa membagi waktu. Jadi waktu itu kan memang ada 2 shift, pagi sama siang. Bisa dekat mic-nya? Iya. Pada saat itu kalau misalnya kita lagi asik bekerja, cuma anak-anak nggak ini ya, maksudnya nggak tidak terawasi akhirnya. Kurang keurus dari Bu, situ kurang keurus. Dari situ saya mulai berpikir ingin usaha sendiri yang tidak mengandalkan orang lain. Akhirnya saya bikin awalnya itu cuma tes-tes aja biasa. Saya lihat mertua saya bikin peye itu, peye yang lebar itu, yang ada rempeyek yang besar yang lebar ya.
Dari situ saya bikin yang biasa aja, yang kemasannya itu kemasan pasrah tuh, yang plastik yang itu pasrah, jadi masih tertidur gini. Masih tertidur. Belum berdiri, belum berdiri seperti bisa ditunjukkan Bu, bisa berdiri. Nah, udah berdiri gini. Okay. Waktu itu masih kemasan yang biasa aja, rebahan. Nah, alhamdulillah saya tes ke tetangga sekitar itu, ternyata katanya enak, malah mertua saya sendiri yang saya kasih, yang saya mintain resepnya, kok ini malah lebih enak yang punya Mbak Dian katanya gitu. Dari situ saya berani, akhirnya saya jual ke warung-warung dengan harga Rp2.000 awalnya di situ. Kemudian ada beberapa ini yang dari waktu itu awalnya itu dari PMI itu Palang Merah Indonesia. Ada kunjungan dari Bapak Yusuf Kalla waktu itu. Nah saya disuruh kirim waktu itu masih yang kemasannya udah agak bagusan dikit. Udah mulai ya. Udah mulai. Walaupun masih belum ini berdiri kayak gini. Saya kirim waktu itu hanya 50 pack. 50 ya. 50. Terus begitu ini nelpon lagi, Bu, katanya habis ini dibawa sama Bapak, malah minta lagi katanya 100 bungkus untuk dibawa pulang ke Jakarta. Masya Allah. Sama Pak Yusuf Kalla. Berarti Pak Yusuf Kalla dulu selaku apa itu Bu dulu? Waktu itu tahun PMI berapa? Ini ya 2010 saya. 2010. Nah dari situ saya mulai ternyata produk saya disukai nih sama ini gitu. Akhirnya yang pertama kali saya bikin waktu itu masih paye lebar itu kan, paye lebar itu ada yang minta lagi tuh yang buat ke oleh-oleh ke mau ke Perancis katanya gitu. Tetangga atau siapa? Tetangga beli 1 dus besar, terus kemudian dibawa ke sana. Langsung nelpon dari sana, Bu, paye-nya sampai sini tapi nggak selamat ini, jadi hancur gitu. Masanya pas sampai sana udah jadi ini rembukan-rembukan. Padahal itu dulu Ibu ngemasnya pakai apa itu? Kerdus atau gimana? Pakai dus ya, udah sebenarnya kan udah dilindungi ya sebenarnya. Gitu kan mungkin udah ini ya, udah kebanting-banting gitu. Jadi hancur lebur aja udah jadi ini bubuk gitu. Sayang ya. Saya mulai berpikir gimana caranya nih kalau misalnya si peye itu biar jadi sampai sana tuh sampai minimal nggak terlalu hancur gitu. Jadi bisa diselamatkan. Akhirnya saya bikin inovasinya, dibikin seroja kayak kembang goyang gitu ya. Dengan bentuk yang seperti sekarang ini. Ya sekarang ini. Jadi kalau dibawa jauh itu ya minimal nggak terlalu hancur adalah ini karena kuat kan ini lebih dibanding kuat ya. Peye yang lebar. Kalau yang lebar itu kan karena tipis ya, tipis sekali itu memang harus hati-hati ya. Jadi yang tadinya sebungkus gini jadi bisa langsung cuma seperempatnya gitu. Nah dimodifikasi dengan bentuk yang ini dengan berbagai macam varian. Jadi bukan kalau dulu itu kan kembang goyang itu identiknya dengan yang manis. Betul. Nah sekarang itu ada seroja kacang tanah. Saya bikin seroja kacang rebon, ada kacang ijo, manisnya juga saya bikin ada 3 varian. Ada manis keju, manis wijen, coklat gitu. Jadi ini lebih namanya ke seroja peye. Jadi adonannya adonan peye, bentuknya seroja. Kembang goyang gitu. Nah, ini yang latar belakangnya adalah supaya tidak mudah hancur. Itu dulu ya. Inovasinya gitu. Kenapa bikin seroja peye ya. Jadi kuat misalkan dibawa dalam perjalanan yang jauh. Gitu. Jadi ini yang tadi Aka simak bahwa awalnya itu adalah dari mulai coba-coba ceritanya ya, coba-coba dulu dan ternyata rasanya enak sampai Pak Yusuf Kalla waktu itu ada kunjungan ke. Berarti waktu itu banjir itu waktu itu ada banjir besar udah selaku wakil presiden mungkin ya. Itu sampai gitu. Dia repeat gitu ya, repeat order. Akhirnya kemudian juga produk ini sempat ke luar negeri dibawa tapi ternyata hancur karena kemasannya waktu itu belum bagus dan masih rebahan juga ya. Masih rebahan dan plastiknya bentuk juga belum bentuknya masih bentuk tradisional gitu loh Kak. Jadi yang lihat dari Facebooknya Aka nih, jadi ini produknya tuh ini ya nih. Jadi tadinya dia tidur yang di rebahan tuh gini ya. Nah sekarang dia udah bisa berdiri. Nah itu maksudnya ya. Oke, jadi variasi dari peye ini berarti sekarang ada peye bayam, kemudian seroja, dan juga ada yang dari ada tempe, jamur juga. Sebetulnya ada
surawung, jadi tanaman obat keluarga toga. Nah, gitu. Jadi toga yang juga biasa ya? Ada. Jadi yang biasanya terbuang ya, kalau misalnya makan binahong itu hanya bentuk lalapan aja, sekarang bisa dibikin peye. Kemangi, kenikir, pokoknya gitu. Jadi Bu Dian terus berinovasi dengan peye ini, tapi sebenarnya menu utamanya itu adalah peye. Adonannya sama peye. Gitu. Dan ini yang aku lihat brandnya Nusasari. Nah ini, ini nama Nusasari ini apa sih gitu? Ada artinya Bu? Ada filosofinya apa? Filosofi. Kalau dalam bahasa Sunda Nusasari itu mungkin nu biasa ya. Nu biasa. Tapi sebetulnya ada singkatan juga Nusasari. Itu nama anak-anak 4 anak gitu. Anaknya 4. Jadi nu-nya Nanda Maulana, walaupun agak diplesetin gitu. Sa-nya Sarah, sa-nya satu lagi Safira, ri-nya Putri. Jadi Nusasari ya, semoga tidak bertambah lagi, jadi namanya biar enggak. Kalau enggak nanti kalau ada nambah bungsu lagi tuh nambah berubah lagi nanti ya. Nanti repot lagi nih daftar ininya apa izinnya ya. Nah, jadi itu Baraya ya, untuk Baraya dimanapun berada yang sedang menyimak. Jadi obrolan kita hari ini adalah berbagi cerita, berbagi rasa. Nah, untuk ceritanya dari ini kisah atau cerita dari Ibu Dian ini yang mencoba ya untuk berbisnis dari peye ini menjadi up begitu ya Bu ya. Levelnya menjadi naik sampai ini bisa dibawa ke luar negeri begitu ya. Nah, kemudian juga silahkan untuk Baraya ya yang ingin bertanya ya tentang obrolan kita hari ini, mungkin apa yang membedakan ya antara peye yang ini dengan peye yang ada di sana begitu, di luaran sana, apa nih bedanya? Pasti ada bedanya, ada khasnya. Iya, betul sekali. Jadi sebuah inspirasi ya buat kita juga, bahwa dari cerita Ibu tadi ya, bahwa ternyata seorang karyawati ya Bu ya, yang bekerja full time Bu ya, hingga susah membagi perhatian kepada anak-anak. Akhirnya membuat ini Bu ya, kayaknya perlu usaha sendiri ya untuk gimana caranya supaya bisa tetap mengurus anak-anak tapi kita masih memiliki penghasilan. Itu mungkin Ibu ya, inti utamanya itu ya, hingga akhirnya Ibu memiliki ilmu dari mertua ya, membikin peye, dan akhirnya dimodifikasi hingga seperti sekarang ya, dengan beberapa kali percobaannya Bu ya, pastinya Bu ya, hingga jadilah seperti sekarang ini dengan kemasan yang bagus, modern ya, dan juga rasanya pasti nggak berubah Bu ya dari rasa peye pada awal muasalnya Bu ya, karena memang adonannya sama dengan yang aslinya gitu Bu ya. Silakan di Baraya yang mungkin ingin tanya-tanya ya, mau berbagi komentar ya, kami tunggu ya di Facebook kami di Baraya kita ya, dan juga nanti jangan lupa untuk tonton videonya di channel YouTube kami ya. Betul. Di Baraya Kita Official. Di Baraya Kita Official. Dan juga menyapa juga untuk teman-teman yang ada di Instagram. Terima kasih. Tadi ada beberapa yang menyimak ya. Terima kasih juga. Ini ada yang komen, aduh jadi ngiler katanya Kak. Kalau ngiler nanti kita ada berbagi rasa, kita bakalan cobain ya. Iya betul sekali. Nanti kita bikin review. Ini kita sapa juga nih, ada Neng Wilu ya. Iya, Mantap, Baraya kita selalu mengangkat UMKM, semakin sukses untuk Baraya kita. Love ya. Iya, ya benar banget. Kemudian juga terus ini ada Uwi Yuliati ya. Uwi Yuliati komennya mantap. Terima kasih ya untuk Neng Wilu, untuk Uwi Yuliati. Lalu juga saya mau menyapa untuk Puji Prihatini, Agus Samet Untung, Aldian Rizky Iskandar ya. Yang sudah bergabung, hatur nuhun ya. Pokoknya terima kasih yang selalu menyimak ya obrolan-obrolan kita yang sangat inspiratif, yang tentunya bisa kita bagikan dengan Baraya dimanapun berada. Nah jadi untuk dari Nusasari ini tadi kita berbicara tentang Nusasari ya. Kalau misalkan ya itu dari keempat anak ibu ya, yang salah satunya ini masih pengantin baru. Kemarin aku baru mandu acaranya. Pantas nih ya bisa bergabung ya, tahu ya. Nah ini juga kita menyapa dulu ya untuk Teh Devi dari Dian Wedding Gallery ya, Dian Wedding Salon, kemudian teman-teman dari Eternal Wedding Organizer. Pokoknya yang kemarin hadir di
acaranya Budian ya, luar biasa pokoknya ya. Mudah-mudahan sedang menyimak juga. Nih Bu, kebetulan ini ada pertanyaan juga dari titipan dari teman saya. Ini kalau misalkan yang Nusasari ini berarti selain dari peye ini, apa ada produk-produk yang lain ya? Maksudnya kan sekarang olahan dari peye ya rata-rata ada produk lainnya juga tidak Bu? Ada. Sebetulnya ini munculnya dari pas awal pandemi ya. Pas awal pandemi. Pas awal. Okay. Jadi pas awal itu kan kita mulai ini nih semuanya ya, toko-toko udah mulai pada tutup, malah barang akhirnya diretur kan, kembalikan lagi ke kita. Justru dari situ mulai anak saya yang kemarin ini baru menikah itu mungkin karena lihat ibunya usaha, jadi dia juga pengen akhirnya selesai sekolah itu ya udahlah ngikutin ibu katanya biar usaha juga. Ini bikin ini seblak aci sama cilok goang Maroko. Boleh. Ini kemasannya bagus sekali Bu. Nih, jadi tinggal seduh aja, tinggal ini sih. Tinggal diseduh aja ya. Ini ada cilok goang Maroko. Wow. Apa ini maksudnya Maroko? Marokonya Maroko Ciamplas. Oh, Maroko Ciamplas. Maroko yang jauh. Maroko luar ya. Iya. Oke, cilok goang ya. Jadi sambal goang sama. Dan juga ada seblak aci ya. Maroko juga ya. Oke. Dan saya udah pernah mencoba. Keduanya itu ya. Itu rasanya mantap banget, asli enak banget. Aku udah pernah nyoba sebelumnya. Aku juga udah pernah nyoba ini. Apa yang bawa ke sini aku pernah nyoba. Pernah nyoba semua ya. Nah, ini juga ada yang bertanya nih Bu Diani ya. Boleh di-share dong Bu Dian mengenai harganya dari Agus Slamet. Nah, ini di kisaran harga berapa biar tahu nih masyarakat. Kalau ini rata-rata di toko itu antara 15 sampai 20 ribu. Di toko ya? Jadi ini Ibu udah menjual kemana saja dan ini masyarakat bisa mendapatkannya di mana? Kalau untuk ini saya bisa masukin ke tempat-tempat wisata juga. Terus di toko oleh-oleh yang ada di Pasteur. Terus ada di Kunafe. Ada di rest area Serba Susu. Gitu ya. Ada 8 rest area lah di situ gitu. Produknya di sana. Dan tadi harganya antara 15 sampai 20. Untuk yang kemasan berapa nih yang ini Bu ya? Yang ini 15.000. Ini 15.000. Tapi kalau reseller nanti beda lagi, nanti bisa langsung hubungi. Jadi buat Baraya ya. Kesempatan yang mau jadi reseller ya. Yang mau usaha mau jadi reseller ya. Nah, bisa langsung nanti kontak Budian ya. Jadi satu kemasan ini kurang lebih harganya 15 sampai 20 ribu tergantung tokonya masing-masing aja Bu ya. Sip ya. Ini kesempatan banget nih Aka di zaman seperti sekarang ya. Kita gimana caranya supaya bisa nambah-nambah ini penghasilan ya. Kalau misalkan Baraya tidak bisa memproduksi seperti Ibu Dian ini, mungkin bisa menjadi reseller ya. Dan juga ini dari Kang Aldin katanya Nusasari yang menusantara. And then menusanternasional katanya. Wow, luar biasa. Terima kasih Kang Aldin. Kang Aldin. Yes. Halo, itu juga salah satu announcer top juga ya. Aldin Aldama. Yes, ya. Kayaknya rekan Teh Medi ya. Oke, terima kasih Kang Aal ya. Terus juga ini ada yang menyapa di Facebook ya. Yunus Ginanjar. Keren UMKM Bandung Barat. KBB. Halo, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Pak Hengki ya. Kapan-kapan main dong ke Baraya ya. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu ya untuk bisa main-main ke sini ya. Ke Baraya nanti. Nah, tadi pertanyaan aku tuh yang belum terjawab adalah apa ya? Tadi kan didapatkan sudah. Bedanya gitu. Aku pengen tahu apa sih yang menjadi ciri khas dari peye ini. Ya, kita bahas peye-nya dulu nih. Sampai kita karena kan pasti di luar sana juga ada yang sama atau mirip gitu ya. Apa nih Bu Dian bedanya yang kalau misalkan kalau Aka coba ini tuh benar-benar ininya tuh beda gitu apa tuh? Yang membedakan. Kalau kata yang sudah ini ya, yang khususnya pelanggan mungkin ya, yang udah bisa membedakan rasanya. Satu dari varian aja. Saya memang banyak menjumpai kompetitor gitu ya, yang ada sejenis ini kayak seroja peye dan nama pun kadang jadi sama ngikutin ya. Padahal awalnya bukan kita ini juga sih, cuma memang kalau seroja itu emang umum seroja, cuma untuk jadi peye itu memang kan namanya nyeplos sendiri tadinya seroja peye aja gitu, tapi namanya akhirnya ada yang sama. Kemudian dari variannya yang saya temui hanya kacang tanah
kacang tanah aja. Yang sama cuma sekarang itu kalau saya itu kan hampir untuk varian Saroja Peye-nya ada 7 varian. 7 varian. Nah, itu untuk varian. Terus untuk rasa kalau menurut mereka yang ini katanya lebih ngepros gitu, lebih renyah. Soalnya saya kandungan telurnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Gitu. Terus si bumbu nggak terlalu menyengat. Gitu. Terus dan khasnya emang ada daun jeruk karena memang peye ya. Iya. Jadi khasnya daun membedakan jeruk. Itu kadang-kadang kan suka ada Bu ya peye tidak pakai daun jeruk jadi nggak wangi ya Bu ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah kelebihan atau keunggulan dari peye ini. Peye Nusasari. Ya. Oke, jadi ada Saroja Peye, ada juga tadi apa tuh tadi? Peyek Bayam. Ya, ini jadi benar-benar salah satu varian juga ya dari olahan peye ini ternyata bisa menjadi berbagai macam olahan ya, yang pastinya enak rasanya dan harganya juga terjangkau. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Dian kalau mendapatkannya di mana bisa langsung ke toko ya Bu ya, ataupun juga di tempat-tempat tadi ada di rest area, ada juga di toko oleh-oleh. Kalau misalnya orang Jakarta, orang luar Bandung, atau dimanapun berada yang lagi jalan-jalan barangnya ke Bandung, langsung aja kalau misalkannya ada di oleh-oleh Nusasari ya brandnya, nah itu pastinya bayinya itu Bu Dian. Nah, Bu Dian ini sejauh ini udah merekrut berapa banyak pegawai ini? Karena kan ini kayaknya nggak mungkin dibikin sama ibu sendiri, kayaknya lumayan lelah ya waktunya ya. Bener nih. Ini kalau bahasa Sunda mah temanya lek-lek gitunya kalau punya lira gitu kan. Iya, apalagi kan ya kalau bikin peye kan dia harus apalagi Saroja Bu ya pakai wadah gitu kan, pakai pencetakan gitu, itu harus hati-hati banget ya. Nah, gimana nih Bu sejauh ini? Ibu dibantu siapa saja? Kalau ini sekarang masih keluarga ya. Udah semenjak ini saya keluarga, sebelumnya saya ada 4. Dan itu yang waktu itu apalagi yang di luar ini kayak kacang ini Saroja kacang kan diiris-iris tuh si kacang itu. Nah, itu jadi memerlukan beberapa orang yang mengirisnya di luar karyawan. Kalau untuk karyawan sendiri ada 4. Cuma sekarang masih melibatkan keluarga. Setelah itu masih bisa teratasi ya, keluarga ada 4 yang bagian produksi sama pengiriman gitu. Oke ya, jadi sementara ini masih keluarga yang mengelola ya, gitu ya. Oke, dan akan juga ini ada menyapa juga ada Kang Hendy Mulia MC, selamat siang, terima kasih. Kemudian juga untuk Kang Anwar nih, masih ingat Kang Anwar ya waktu waktu kemarin di acara pernikahan putrinya Ibu ya, katanya wilujeng enjing, Kang Aka sareng Ibu Dian wilujeng enjing juga ya. Mudah-mudahan masih menyimak ya, tidak beranjak. Kita masih dilanjutnya obrolan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan langsung saja kalau ada yang ingin ditanyakan. Tadi bagaimana caranya kalau untuk menjadi reseller Bu, tahapannya seperti apa mungkin? Gimana nih Bu? Kalau kita nggak ini sih, misalnya harus berapa ratus piece gitu, cukup 50 piece aja kita dikasih harga yang berbeda gitu. Oke, jadi 50 aja kita udah dapat ya Bu ya, dengan harga yang berbeda dan ada selisihnya untuk kita ya. Oke. Terus ini ada Ibu Dewi Aryani, salam buat Bu Diane, mantap lah ikutan dong. Boleh mangga ya. Ibu Dewi Aryani ya. Kita berkabar ya. Boleh. Terus ada Weni Yulias Tuti Mantul, mantap betul ya. Oke, terima kasih ya untuk Weni Yulias Tuti ya yang sudah bergabung di Facebook ya. Oke. Nah, kemudian tadi perbedaannya sudah ya, bahwa memang ini pasti buat yang sudah merasakan dan mencobanya itu memang jelas berbeda dengan produk yang ada di luar sana begitu ya. Dari tadi dari teksturnya katanya kan telurnya lebih banyak. Jadi ketika membuatnya memang telurnya lebih banyak ya Bu ya. Oke. Nah, ini kan pastinya kalau orang pengen makanan itu kan ingin deh higienis gitu kan, terus halal dan lain. Ini gimana nih Bu untuk terkait hal ini? Untuk legalitas sudah lengkap ya. Jadi biar aman dan yang mengkonsumsi juga lebih tenang ya, karena PIRT halalnya sudah ada gitu. Jadi ini aman banget ya. Iya, dan udah semuanya udah ada izinnya. Udah ada izinnya ya. Oke, ini luar biasa sekali ya.
Jadi bisa menjadi pilihan ya untuk tadi kan katanya ada sejarahnya waktu pas lagi pandemi bikin produk apa tadi cilok guang itu. Nah, itu kan akhirnya itu bisa berkreasi terus begitu ya Bu ya. Oke. Dan juga selama menjalankan bisnis ini pasti kan ada mungkin suka dukanya yang ingin dibagi dengan Baraya. Ada nggak Bu ngalamin gitu? Ada sih, ada beberapa kali beberapa orang yang niatnya mungkin awalnya sepertinya mungkin tidak ada niat untuk bukan menipu. Okay. Awalnya ya kerjasama gitu. Okay. Ayo saya pasarkan di sini waktu itu ada di hotel lumayan ini. Jadi barang saya dibawa tuh katanya kalau awal-awal lancar. Okay. Nah mungkin pas menginjak tahun kedua, jadi barang dibawa gitu, uangnya nggak ada dengan alasan bahwa dari pihak itu lagi macet katanya gitu ya. Okay. Nah, dari situ saya tanya langsung, ternyata setiap itu lancar katanya Bu. Nah itu ya lumayan kalau untuk pada sekitar 6 tahun yang lalu mungkin lumayan besar ya, bisa beri beberapa puluh rose brand lah gitu ya pada saat itu gitu. Untuk seorang pengusaha tentunya sangat berpengaruh ya. Jadi beberapa kali akhirnya kita dari situ mulai jadi hati-hati lah. Jadi menyiasatinya bagaimana Bu supaya tidak ada yang seperti itu gitu. Apalagi mungkin juga Bara banyak yang punya usaha yang serupa ya, UMKM, dan supaya tidak terjebak di kasus seperti itu gimana caranya? Akhirnya kita sekarang itu untuk yang membeli itu jadi ya seperti reseller aja akhirnya jadi beli cash. Kita sekarang tidak memberlakukan itu kecuali untuk toko. Kalau toko kan kita udah tahu ya posisinya Kalau toko ini di sini. Jadi mereka udah punya aturan untuk pembayaran seperti apa. Kalaupun macet kita juga nggak akan takut dia lari karena memang kita tahu gitu. Udah ada aturannya, ada MOU-nya Bu ya. Udah ada MOU-nya. Jadi kita sekarang lebih ke toko. Kalaupun misalnya untuk orang luar yang mau bawa ya kita memperlakukan untuk pembelian cash. Beli putus gitu ya Bu ya. Beli putus. Oke, itu untuk menyiasatinya seperti itu. Memang ya itu ya, kita juga beberapa kali mengundang beberapa orang yang menjadi bintang tamu di acara kita. Memang ada beberapa yang mengalami hal-hal tersebut ya. Itu mungkin wajar kali ya dalam berbisnis, memang ya kita ada suka dan dukanya. Tapi kalau sukanya nih Bu ya, kan ada tadi udah dukanya ada nih. Kalau sukanya sendiri apa nih? Kalau sukanya ya alhamdulillah, mungkin apalagi saya di Bandung Barat itu ya di KBB dengan dinas-dinas terkait yang yang lebih ke sekarang ke UKM itu ya. Jadi lebih mendukung gitu. Jadi kebetulan saya selalu membawa produk-produk saya dan teman-teman saya itu yang ada di KBB. Kalau ada event di luar, pameran-pameran promosi gitu, saya sering jalan-jalan tuh sambil bawa produknya. Jadi ke Bali, ke Batam gitu, ke Palembang gitu. Gitu. Jadi sambil mempromosikan produk sendiri dan membawa produk teman-teman gitu. Itu sukanya. Jadi itu salah satu sukanya juga ya, karena kan bisa kalau ada kunjungan itu kan bisa sambil refreshing juga, sambil mensupport beberapa produk-produk selain dari yang Ibu juga dari yang teman-teman ya, karena Ibu tergabung juga di komunitas atau bagaimana Bu? Komunitas dari di KBB itu ada komunitas kuliner. Jadi Jadi ada komunitasnya sendiri ya Bu ya. Dan saya memang udah beberapa kali dan alhamdulillah si produknya itu udah pernah dicicipi oleh Bapak Wakil Presiden, misalnya Bapak SBY sendiri sering waktu itu waktu di mana saya Dusun Bambu. Waktu Dusun Bambu itu saya untuk masuk toko itu agak susah waktu itu karena memang ada seleksi ya. Mereka ada kurasinya. Tapi pada saat itu ada kunjungan tuh Ibu Ani itu kan senang sekali itu sama PY, sama cemilannya. Rempeyek itu paling suka jadi akhirnya saya dihubungi sama temen. Katanya bisa Bu bikin peyek lebar gitu. Sukanya peyek lebar bukan peyek gini. Yang tradisionalnya. Iya, kata saya emang saya basicnya dari peyek lebar gitu. Coba kirim sekarang 200 bungkus kalau nggak salah waktu itu. Ada kunjungan dari Bu Ani minta. Saya kirim ke situ. Terus sampai Bu besok mau pulang nih, kirim lagi ke situ. Nah gitu. Jadi Bu Ani suka katanya. Akhirnya terus beberapa ini juga sering tahu-tahu Bu saya udah pernah mencoba, tahu-tahu ada pengawalmu minta ini
pesan produknya ke rumah. Jadi nah itu sukanya jadi walaupun makanan tradisional tapi udah pernah dicicip sama inilah para pejabat gitu maksudnya. Itu udah mulai dikenal lah gitu. Justru ya Kak ya, makanan-makanan tradisional itu banyak sekali orang yang suka ya. Dan banyak juga loh ya orang-orang besar lah ya, pejabat kayak gitu ya, tokoh-tokoh yang mereka suka kok makanan-makanan tradisional. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pasar ya Bu ya, yang tidak akan hilang gitu lah. Dan ini apalagi kalau misalkan yang memiliki kemampuan memproduksi seperti Ibu ya, ini sebuah kesempatan besar ya Bu ya untuk terus memajukan makanan-makanan, cemilan-cemilan tradisional ya Bu ya. Oke. Kita sapa dulu nih yang sudah bergabung lagi di Facebook. Boleh. Siap, kita sapa-sapa dulu ya. Ada perempuan panggung ya, Kumaha Damang, perempuan panggung. Siapa tuh? Semakin keren lah pokoknya mah baraya kita sukses terus dan tetap eksis. Oke, terima kasih untuk PP ya, perempuan panggung. Dan juga aku juga Teme ada di Instagram nih ya. Kalau yang enak sih live-nya dari Facebook ya, karena bisa ngelihat semua nih yang lagi siaran ya. Ada Ari atau Abeng katanya tuh ya. Katanya pengen ada komunitas motor, bukan katanya. Boleh ya kalau komunitas motornya Ari ini mau gabung main ke sini, boleh banget ya kita. Boleh banget. Tapi motornya tetap di luar ya. Nggak bisa masuk ruang siar. Iya, boleh banget ya. Boleh. Kalau misalkan ya mau ngobrol sama kita tentang komunitas motor, boleh banget. Hubungi aja nanti admin Baraya kitanya ya. Siap. Nanti kita kita jadwalkan. Terus ini kita juga mau menyapa Wita Lidiawati. Mantap Ibu, sudah sukses dan makin sukses lagi ya. Amin. Dan semoga kita sebagai UMKM bisa diwawancara juga oleh Baraya. Boleh untuk Ibu Wita Lidiawati ya. Oke, insyaallah ya. Pokoknya yang lain yang UMKM juga kita nanti kasih kesempatannya untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Karena Coffee Break itu salah satu media kita untuk mensupport gitu Bu. Jadi memang ya kita saling mensupport ya. Betul ya teman? Iya dong, harus saling mensupport ya, apalagi para UMKM ya yang pastinya kita juga harapkan terus berkembang ya dan maju. Betul. Bu Diane, ini masih ada cita-cita harapan ke depan dari usaha Ibu seperti apa nih? Impian Ibu nih. Impiannya saya pengennya punya gerai sendiri ya, maksudnya yang lebih besar. Jadi kalau itu sementara ini memang ada di rumah, hanya beberapa sih yang kalau dinas-dinas udah pada tahu ya dan sekitar. Cuma kan kalau misalnya kita punya gerai sendiri di tempat yang ini ya lebih enak ya. Jadi umum udah pada tahu. Terus yang paling ini saya pengen punya tempat untuk orang-orang belajar nih, karena ke rumah tuh sering ada kunjungan ya dari luar-luar. Jadi workshop dong ya. Ya gitu, dari Manado, dari mana gitu. Kalau misalnya Bu pengen lihat bikin ini gitu, PY untuk usaha. Nah itu kan senang saya maksudnya. Jadi untuk berbagi ilmu, berbagi ini, walaupun mereka akhirnya punya sendiri gitu, itu kan kepuasan tersendiri ya. Alhamdulillah. Nah saya tuh pengen punya tempat seperti itu. Jadi untuk orang-orang mengunjungi ke rumah untuk belajar bagaimana caranya bikin ini. Jadi walaupun tidak untuk dijual, minimal untuk kita bikin penganan sendiri gitu ya, nggak usah beli. Nah gitu. Jadi satu untuk saya pengen punya gerai, satu untuk tempat produksi yang lumayan besar untuk bisa dikunjungi sama orang banyak gitu aja. Cita-citanya luar biasa, mudah-mudahan tercapai. Jadi ingin ada workshop begitu Bu ya, yang mudah-mudahan segera terrealisasi ya. Oke, nah ini untuk teman aku Ari Abeng, ini kita live-nya di barayakita.com ya gitu. Kalau di Instagram aku seadanya ya. Kalau di Baraya ada headline-nya, jadi silakan itu lengkap banget ya. Jadi live-nya di barayakita.com, bisa di-follow aja Instagram gitu, atau juga boleh. Facebook di barayakita.com. Kembali Kang Anwar, salam kebudian Kang Aka. Sudah saya salamkan. Siap. Makasih Kang Anwar. Fans karena memang jangan-jangan ketagihan PY-nya nih. Semoga itu aja dia. Nanti ya. Itu enaknya kayak kalau kayak seorang pengusaha kayak gini kemana-mana tuh bawa ini
aja ya. Nanti orang ada yang jadi, pasti. Iya nggak saya kemanapun Ibu gitu. Kemana-mana pasti bawa gembolan ya Bu ya. Bawa, gitu. Kadang-kadang ke rumah sakit aja gitu ya saya bawa buat cemil sendiri, tapi ini buat orang nyicip. Nah gitu. Dan orang juga pasti akan tertarik ya. Daripada bikin sendiri kan dengan harga 15-20 ribu rupiah per kemasan ini, wah udah mendapatkan rasa yang enak loh, dan kita mendapatkan cemilan yang bagus, sehat ya Bu ya. Dan juga untuk tadi yang ingin bekerja sama, boleh banget ya kalau misalkan ada hotel gitu bisa ya kerjasama juga. Bisa ya untuk oleh-oleh ataupun juga mungkin sometimes untuk mereka ada yang memang menu yang membutuhkan PY sebagai pelengkap dari makanannya bisa ya Bu ya. Bisa. Untuk coffee break biasanya. Oh, coffee break. Acara-acara gitu ya. Jadi silakan buat yang ingin kerjasama dengan Bu Dian bisa menghubungi Instagram di Nusasarinya ya di Nusasari Mulia. Di @nusasarimulia langsung aja ada di post yang kita sebelumnya ya. Silakan di Nusasari Mulia langsung aja. Di situ ada kontaknya dan juga ada DM-nya, nanti bisa langsung bertemu ataupun juga ngobrol by phone gitu ya. Iya, insyaallah ya Bu ya. Oke. Kayaknya asik banget ya, kayak kita punya usaha, kita bisa berbagi ya, seperti yang Ibu udah lakukan ya Bu ya. Dan tidak ilmu kayaknya kalau nggak usah kita simpan sendiri Bu ya, tapi kalau kita bagi-bagikan kepada orang akan lebih bermanfaat ya Bu ya. Betul. Gitu. Ada salam juga dari Ibu Dwiarti Dewi, katanya saya juga salam buat Bu Dian. Aduh ternyata ini banyak yang udah kenal nih. Jangan-jangan Ibu di sana di KBB tuh udah terkenal atau gimana nih Bu? Artis loh, artis KBB ini. Kitanya aja nggak tahu kan. Oh gitu. Ada Neng Wilu nih ikut diwawancara dong. Boleh. Nanti tunggu tanggal mainnya. Lalu ada Kang Andri ya di Parongpong, UMKM Bandung Barat, geningan Ibu teh. Waduh, atau kamana wae Kang Andri. Kurang jauh nih mainnya. Kaelehkeun ku Aka anu orang Garut ya. Aduh, kumaha atuh ieu teh. Ternyata UMKM KBB banyak ya Bu ya? Banyak. Dan alhamdulillah sih kalau di KBB itu dari mulai kitanya sebagai selaku sesama UMKM itu saling ya. Gitu, saling. Jadi kalau misalnya ada informasi apa gitu, program-program dari pemerintahan, dari dinas terkait kita sampaikan. Jadi ada komunitasnya juga tuh untuk yang KBB ya. Kalau misalnya mau bergabung, silakan gitu. Daftarkan dulu tuh ke dinas. Nanti kita bisa ada komunitasnya. Bisa tergabung, bisa saling berbagi info gitu, berbagi ya informasi lah, intinya informasi apapun gitu tentang program PIRT misalnya, program halal gitu. Karena memang dinas dari KBB itu mensupport UMKM-nya gitu. Nah kita jadi pengen tahu nih Bu, untuk izin Bu ya mendapatkan PIRT kayak gitu gimana Bu sejauh ini? Kalau untuk sekarang sih kebanyakan online ya, udah online ya, udah online ya, iya, lebih mudah, udah lebih mudah gitu. Walaupun tetap memang harus merapat dulu ke dinasnya, tetap ya. Karena kan masih banyak sekali kita cemilan-cemilan ya Bu ya, di luaran sana banyak sekali hanya belum ada izinnya gitu ya. Gitu. Nah ini saran dari Ibu bagaimana untuk mereka-mereka yang masih belum mendapatkan PIRT? Ya karena memang sekarang kalau misalnya mau diterima di toko-toko ya, kalau kita mau diterima di ini penjualannya di luar, untuk konsumen itu merasa aman, merasa nyaman memakan produk kita ya harus ada PIRT. Untuk itu kita bagusnya merapat ke dinas masing-masing, dinas walaupun secara online sekarang, tapi untuk semua berkas-berkas apa itu kan memang harus diterima dulu sama dinas gitu, biar tahu dulu dinas liatin produknya seperti apa, apa ke dinas kesehatan atau ke dinas UMKM-nya, biar kita juga dikenal sama sama orang dinasnya sendiri gitu. Jadi kita mau dikenal gimana kalau kitanya tidak silaturahmi gitu. Nah untuk yang baru gitu maksudnya. Dan itu kelengkapan yang sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk para pengusaha ya, karena sekarang konsumen semakin lama kan semakin cerdas ya, mereka akan lihat ini ada izinnya enggak, ini ada segala sesuatunya lengkap atau enggak gitu ya, dan mereka akan lebih dengan yakin untuk membeli produk kita ya. Karena memang dari pihak toko pun sekarang persyaratannya memang harus ada PIRT sama halal ya, gitu. Dan halal tadi ya. Nah kalau sejauh ini dari yang Ibu rasakan dalam pengurusan ini, dari pemerintah sendiri dalam hal ini dari KBB-nya sendiri, ini bagaimana maksudnya kan misalnya ada misalnya yang baru nih, aduh saya nggak mau ngurusinnya, saya ribet dan lain-lain gitu misalnya. Ada juga kadang gitu
Jadi misalnya yang penting produk saya udah laku gitu. Tapi kan enggak kalau misalnya penjualannya memang pengen lebih banyak di luar ya memang harus ada PIRT dan dari dinas pun sebetulnya tidak mempersulit gitu. Sekarang itu lebih mudah dengan online ya. Tapi tetap dinas harus tahu maksudnya produk yang kita produksi gitu. Oke. Ya, Ibu kalau misalkan berarti ini untuk Nusasari ini sendiri udah berapa lama begitu? Saya dari tahun produksi sebetulnya dari tahun 2009, cuma untuk kelengkapan dari 2010 dari PIRT, halal, SIUP, TDP waktu itu masih ada. Kalau sekarang kan NIB ya, NIB sekarang harus memiliki NIB. Jadi udah 10-11 tahun mungkin. 11 tahun udah melanglang ini minimal bertahan dulu lah sekarang kan gitu ya. Pengennya mah yang lebih besar lagi gitu. Cuma untuk bertahan aja kan sekarang udah satu hal yang luar biasa gitu. Bu ya, di zaman yang sulit seperti ini ya Bu ya, alhamdulillah. Nah ini juga Kang PLT KBB katanya Kang Hengki Kurniawan. Wah ini produknya udah pernah direview juga nih Bu? Iya. Oh udah, mungkin mau menyapa Ibu, mangga. Iya Pak Hengki, semoga sekarang kan Pak Hengki itu mempunyai program ya. Jadi untuk para ASN-nya membelanjakan tukinnya dan tunjangan kinerjanya itu untuk berbelanja produk UMKM. Oh oke. Dan diarahkan ya Bu ya. Jadi sekarang itu para ASN itu berbelanja produk UMKM. Jadi menyisihkan sebagian ininya tunjangannya untuk belanja dan itu memang terasa sekali sih. Alhamdulillah gitu. Jadi tidak hanya sekarang itu benar-benar UMKM di saat seperti ini dibantu dengan programnya Pak Hengki gitu. Semoga terus berlanjut lah, tidak hanya maksudnya gebrakan awal gitu, tapi semoga seterusnya. Dan itu dampaknya kerasa sekali ya para UMKM ya. Oke. Ini katanya dari Ari dari Ideas Hotel, katanya Bu Diani testimoninya maksudnya apa? Tester atau testimoni nih? Ya, nanti kontak aja langsung karena ini temanku dia kebetulan kerjanya di salah satu hotel juga di Bandung. Barangkali dia mau bekerja sama ya. Dia lagi menyimak. Tapi kalau misalkan testimoni di masyarakat sendiri gimana nih Bu? Berkaitan dengan produk-produk Ibu sejauh ini? Ya alhamdulillah biasanya ya repeat gitu. Jadi order ya. Order. Itu udah menunjukkan repeat order itu. Bu totally kalau misalkannya per bulan itu bisa sampai berapa sih untuk omset kalau kita kepo ya. Kalau omset kan rata-rata ya sebelum ini tuh bisa antara 20 sampai 40 sebelum pandemi apalagi kalau misalnya mendekati lebaran baru gitu. Cuma pas kemarin ya sekitar 10-15 itu masih alhamdulillah gitu. Ya itu omset itu bertahan ya Bu ya. Kalau yang diproduksi berapa piece gitu untuk untuk per bulan? Per bulan itu rata-rata. Kalau rata-rata ambil 200 piece berarti satu bulan 6.000, tapi bisa kalau misalnya lebih, misalnya ada dadakan kadang suka minta dikirim 500 piece misalnya gitu. Ya bisa lebih dari 6.000 gitu. Kalau untuk yang normal nih. Tapi sekarang udah mulai bagus sih sebelum menggeliat lagi ya gitu. Udah mulai bagus lagi, hampir kembali ke normal. Cuma sekarang ini lagi gitu. Sekarang ini ada pembatasan lagi gitu. Ya, tetap semangat lah pokoknya kalau tentang PPKM untuk kita semua ya, yang penting sehat dan juga semangat. Oh, oke, maksudnya Andri itu maksudnya Ari Abeng katanya tester katanya. Nanti tester dikirim nanti ini. Karena dia memang boleh aja nanti kontak aja langsung IG-nya ya atau enggak kontak dari adminnya dari Nusasari. Katanya dia kan kirim ke Hotel Ideas katanya testernya. Ideas itu di mana ya? Di Kiara Condong ada di daerah Ibrahim Aji Kak ya. Akan pernah event di sana juga. Mangga tuh. Nanti langsung aja. Tester ya. Langsung katanya dia minta testernya dulu ya, siapa tahu ya mungkin mudah-mudahan mau kerja sama dan lain-lain. Terima kasih loh. Hari ini manteng terus dari tadi. Sehat-sehat ya bro ya. Dia tuh komunitas motor nih kalau dia itu. Mantap. Kalau hotel tuh biasanya ini seroja PY yang kacang ini sama tempe. Waktu itu saya tempenya tempe yang bulat. Nah itu jadi buat kopi break, gitu. Jadi mangga kalau untuk yang hotel-hotel kalau misalnya berminat silahkan aja hubungi ya. Nah itu diantos pisan mangga ya. Oke Bu, ini ada Kang Andri nanya lagi, tips dapetin PIRT di Bandung Barat bagaimana Bu katanya?
Kalau Bandung Barat sekarang kan memang berlaku online, tapi memang sebelum online itu bagusnya memang kita memperkenalkan dulu produknya ke dinas kesehatannya gitu. Nanti dari sana mungkin dipandu ya untuk online-nya menghubungi siapa gitu. Tapi minimal kita tahu dulu. Soalnya kan sebelum online juga kita harus ada pelatihannya dulu. Pelatihan kalau untuk pelatihan sekali sih seumur hidup ya. Cuma nanti untuk online-nya bisa diperpanjang kalau misalnya habis 5 tahun gitu kalau masa sekarang. ininya Bu ya, masanya ya, masa habisnya ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi dibawa dulu produknya, silaturahmi dulu ya ke dinas kesehatan, nanti akan diarahkan bagaimananya ya. Gitu. Oke, gampang ya Bu ya. Gampang. Tinggal banyak silaturahmi aja ya. Gitu. Silaturahmi membuka rezeki ya. Betul sekali. Oke, Baraya, tak terasa ini perbincangan kita mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ada nilai-nilai yang bisa diambil ya. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi bagi Baraya, terutama yang ingin membuka usaha ataupun juga Baraya yang sekarang sedang menjalankan usaha UMKM ya. Salah satu kisahnya tadi berbagi dengan kita Bu Diani ini dimulai dari coba-coba yang alhamdulillah akhirnya sampai sekarang berhasil ya. Sampai bisa sampai 20 juta 40 juta per bulan, itu kan luar biasa sekali gitu. Betul ya. Banget. Ya, jadi intinya untuk perbincangan kita kali ini yaitu tadi jangan pernah berhenti untuk mencoba. Nah, tips dong dari Ibu Bu untuk Ibu supaya para pelaku UMKM bisa terus maju nih Bu di tengah-tengah masa situasi sulit seperti sekarang. Iya. Yang pertama mungkin kita jangan merubah ini ya rasa, jangan merubah takaran, kualitas. Jadi biar mereka tetap tahu bahwa ini seperti ini, jadi tetap gitu konsisten gitu rasanya. Jangan sampai pertamanya enak lama-lama berkurang ya gitu, Bu ya. Ini yang kadang-kala ya suka kita rasakan. Terus kita memang jangan berhenti mencoba untuk terus berinovasi gitu. Karena sekarang juga saya alhamdulillah ini udah 20 item saya punya. Alhamdulillah. Karena biasanya kan toko itu tidak selalu bagus ya penjualannya. Di saat misalnya toko ini kurang nih produk yang ini, apalagi nih saya yang bikin. Nah, sekarang akhirnya kan kayak PY Bayum itu best seller di mana-mana. Bestseller. Jadi walaupun di toko itu udah punya 4 supplier, tetap selalu diterima kalau untuk Bayem itu. Gitu. Jadi kita harus tetap berinovasi dan lihat pasar yang lagi rame itu pasar seperti apa sih sekarang gitu. Atau yang suka yang pedas-pedas kita kasih nih topping pedas gitu. Gitu aja. Jadi kualitas itu terus jangan kita patah semangat udah ini sebulan ini mungkin kita kurang nih. Jangan kita langsung ini jadi terus aja gitu. Lama-lama juga kan terus gitu sampai akhirnya ya bertahan gitu. Minimal untuk bertahan aja dulu sekarang gitu. Jadi kita jangan sampai menyerah, terus pertahankan kualitas Bu ya, dan inovasi. Terus berinovasi gitu. Harus jalan terus ya Bu ya. Oke. Nah, itu Baraya tadi ada tipsnya ya dari Bu Dian, gimana caranya kita tetap semangat dengan apa yang sudah kita mulai ya, akhirnya konsisten juga gitu ya. Terus sering silaturahmi tadi katanya juga ya. Jadi memang sering silaturahmi membukakan rezeki begitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari Facebook, dari Instagram, dari juga YouTube. Terima kasih juga semuanya ya. Tadi ada Kang Anwar, ada Kang Ari, ada Kang Iman juga, Kang Aldin, Kang Atan. Siapa lagi ya, pokoknya tadi banyak yang udah menyimak. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi buat Baraya dimanapun berada. Iya, insyaallah nih, pokoknya hatur nuhun ya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Bu Dian, terima kasih banget udah hadir ke Baraya, udah berbagi cerita, berbagi rasa ya bersama dengan Nusa Sari Mulia ini ya. Bener banget. Ini siapa lagi nih? Masih ada nih. Masih ada, oke. Nanti sedih dia nggak disapa. Nggak disapa. Ada Gun-Gun Nugraha, mantap. Pulang langsung beli HP baru katanya. Oke ya. Terus juga saya sapa lagi nih dari Rizka Satrio. Terima kasih ya. Yang belum kesapa ini ada Aldian Rizky Iskandar ya, hatur nuhun. Oke.
Senang sekali nih Ibu sudah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan membuka inspirasi banyak orang ya, dan tetap mau berusaha di masa-masa sulit seperti sekarang ya. Mudah-mudahan berkah buat Ibu juga usahanya. Keluarga juga semakin erat Bu, karena Ibu ada di rumah terus ya Bu ya. Yang mudah-mudahan membagi inspirasi untuk semua orang. Sebentar saya juga mau mengucapkan terima kasih ya. Juga tehnya untuk bisa saya tampil di sini, memberikan support gitu pada saat kondisi seperti ini, dan mempromosikan juga. Semoga ada jalan ke depan, ada yang berminat dengan produk-produk saya. Insyaallah. Terima kasih. Amin. Pokoknya selain harganya terjangkau dan juga tadi sudah ada izin dan lain-lain ya, jadi aman untuk dikonsumsi. Yang pastinya silakan bisa langsung aja bersilaturahmi ke Instagramnya @nusasarimulia. Di situ langsung aja DM, terutama untuk yang tinggal di Padalarang, Cimahi itu bisa kirim-kirim ya, langsung order, ataupun juga untuk yang di luar kota juga bisa. Itu bertahannya juga bisa berapa lama? Sorry tadi belum. Itu 3 bulan. 3 bulan. Tuh, 3 bulan ya. Jadi mungkin mau dibawa buat traveling. Nah, buat traveling ya, kan bisa kita ke luar negeri juga ya. Sana aman ya Bu ya. Kemasan juga udah bagus. Jadi insya Allah akan kuat bertahan. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Baraya ya atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Kak Ahmad. Saya juga Andreas Medi, juga segenap yang bertugas undur diri. Insya Allah kita bersama di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com